Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Natal dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani edisi hari Selasa 28 Desember 2021, hari keempat Oktav Natal, Pesta Kanak-kanak Suci. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dewasa ini kita mendengar upaya perlindungan terhadap anak-anak gencar diperjuangkan, karena seringkali anak-anak menjadi sasaran korban kekerasan oleh orang-orang dewasa karena berbagai intensi dan kepentingan. Anak-anak adalah masa depan bangsa dan gereja. Karena itu, mereka harus dilindungi dan dipersiapkan secara matang, baik dalam hal akademik maupun dalam hal rohani, agar mereka bertumbuh dalam roh kasih dan kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus menggetarkan hati Raja Herodes. Sebagai manusia, dia tidak ingin kekuasaannya beralih. Sebuah kecemasan yang tidak disertai pengertian tentang Mesias. Sebab Mesias sesungguhnya bukan datang untuk menjadi raja dunia, tetapi itulah yang terjadi dalam hati dan pikiran Raja Herodes yang berkuasa pada masa itu. Oleh karena itu, setelah gagal mendapat informasi tentang tempat di mana Yesus dilahirkan, maka Herodes memerintahkan agar semua anak laki-laki yang lahir pada masa itu harus dibunuh. Keputusan Herodes ini adalah salah satu strategi untuk mempertahankan kekuasaan duniawinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitulah dalam sejarah selalu saja terjadi adanya orang-orang yang menjadi korban dari kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang tidak baik, atau hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya. Anak-anak suci yang kita pestakan hari ini sama sekali tidak menyadari dan tidak tahu
mengapa mereka harus mati muda? Mengapa mereka harus berkorban, bahkan dengan nyawanya sendiri? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil dikatakan bahwa Allah memerintahkan Yusuf dalam mimpi untuk pergi meninggalkan Betlehem. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Manusia yang berakal dan beriman hendaknya berjuang dan menemukan berbagai strategi untuk melindungi anak-anak kita dari berbagai praktek kekerasan dan pembunuhan yang merusak karakter dan menghilangkan jiwa anak-anak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa sering kita harus menderita, mengalami kesulitan dan bencana, bukan karena kesalahan kita, tetapi kesalahan orang lain. Nyatanya, banyak sekali dalam hidup kita mengalami bahwa kita tidak pernah dapat mengerti mengapa kita harus mengalami derita atau kesusahan ini dan itu. Kita bertanya kepada siapapun, tidak ada yang dapat menjawab. Bertanya kepada Tuhan, rasanya Dia juga tidak menjawab. Saat-saat seperti itu, kita mesti hanya perlu percaya akan keadilan dan kemurahan hati Allah. Biarlah Tuhan yang menilai dan pada akhirnya menerangi jalan hidup kita. Seperti Mazmur tanggapan hari ini mengatakan, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini kami memperingati pengorbanan para martir-Mu yang kecil dan suci. Bayi-bayi yang tak bersalah meluhurkan kelahiran baru bagi umat manusia, tidak saja dengan madah pujian, namun memuji-Mu dengan darah mereka. Semoga iman yang kami akui dengan perkataan kami wujud nyatakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi-Mu untuk selamanya. Dan ajarilah kami agar memiliki jiwa yang peduli untuk melindungi anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami. Dan semoga anak-anak ini tumbuh dalam kegembiraan roh dan kebenaran, agar kelak mereka menjadi putra dan putri yang baik dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.